Di sekeliling kita, mesin-mesin raksasa itu kerja non-stop, ya kan? Mereka ngebangun gedung, jalan tol, semua yang kita lihat. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa sih yang ngejaga mesin-mesin super kuat ini biar nggak jadi malapetaka? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas aturan-aturan main yang kasarnya menjinakkan monster-monster industri ini. Masih ingat kan kejadian di tol Cikampek beberapa tahun lalu? Sebuah kren raksasa lagi ngangkat rambu seberat 6 ton, tiba-tiba ambruk. Kejadian ini langsung jadi berita besar, bikin macet total berjam-jam. Ini tuh pengingat yang telak banget tentang apa risikonya kalau mesin sekuat ini lepas kendali. Untungnya waktu itu nggak ada korban jiwa. Tapi insiden ini bikin kita semua mikir, terus gimana caranya biar hal kayak gini nggak kulang lagi? Jawabannya itu ada di sebuah sistem berlapis yang dirancang dengan sangat hati-hati, dan itulah yang akan kita kupas tuntas sekarang. Oke, langkah pertama. Sebelum kita bisa menjinakkan mesin-mesin ini ya, kita harus kenal dulu dong siapa mereka. Yuk kita identifikasi dulu, monster mekanis apa aja sih yang beroperasi di sekitar kita ini? Jadi, payung hukum dari semua ini namanya K3, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penting banget buat ingat ya, K3 ini bukan sekedar saran atau panduan biasa. Ini adalah sebuah kewajiban hukum. Sifatnya mengikat, dan tujuannya cuma satu, melindungi nyawa pekerja dan mencegah kecelakaan. Titik. Coba bayangin deh, ada ribuan jenis mesin berbahaya di luar sana. Nah, biar nggak pusing, peraturan K3 dengan cerdas mengelompokkan semuanya ke dalam 3 kategori utama. Kenapa? Ya karena tiap kategori itu punya resiko yang beda-beda, jadi aturannya pun harus spesifik dan pas sasaran. Kategori pertama kita sebut PAA, singkatan dari pesawat, angkat, dan angkut. Gampangnya gini, kalau ada mesin yang tugasnya mindahin sesuatu yang berat, entah itu barang atau bahkan manusia, mau ke atas, ke bawah, atau ke samping, itu udah pasti masuk keluarga besar PAA. Contohnya, wah ada di mana-mana. Mulai dari kren yang tinggi menjulang di proyek-proyek, forklift yang lincah di gudang, gondola pembersih kaca di gedung pencakar langit, sampai ekskavator yang lagi ngeruk tanah. Semua yang tugasnya mengangkat dan mengangkut ini, ya itulah PAA. Lanjut, ada PTP, atau pesawat tenaga dan produksi. Nah, kalau PAA tadi kita ibaratkan sebagai ototnya, PTP ini adalah jantung dari sebuah industri. Ini adalah mesin-mesin yang mengubah bahan mentah jadi produk jadi, entah itu dengan cara memotong, menekan, atau menggerakkan lini produksi. Contohnya apa aja? Coba bayangin, mesin diesel raksasa sebagai sumber listrik, mesin bubut yang bisa membentuk logam dengan presisi tinggi, mesin pres super kuat, conveyor belt yang jalan terus, sampai tungku pembakaran yang panasnya luar biasa. Nah, semua itu adalah PTP. Kategori ketiga, dan ini mungkin yang paling berisiko tinggi, namanya PUBT, alias pesawat uap dan bejana tekan. Ini tuh alat-alat kayak ketel uap dan tangki-tangki yang isinya bertekanan tinggi. Jadi, kata kuncinya di sini adalah potensi ledakan yang dahsyat kalau sampai salah urus. Ngeri kan? Contohnya itu kayak ketel uap di pabrik-pabrik, tangki penyimpanan gas yang bertekanan, atau pemanas uap. Pada dasarnya, semua peralatan ini tuh kayak bom energi yang terkendali. Mereka menyimpan kekuatan yang luar biasa besar dalam bentuk tekanan. Oke, kita udah kenalan sama jenis-jenis mesinnya, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mengendalikannya? Nah, ternyata pertahanan lapis pertama itu udah ditanam langsung di dalam desain mesinnya sendiri. Yuk, kita lihat lebih dalam. Setiap fitur di tabel ini bukan pilihannya, tapi kewajiban hukum. Ada nameplate, ini kayak KTP-nya mesin, isinya info kapasitas maksimal. Terus ada tombol darurat yang warnanya merah mencolok buat matiin mesin dalam sekejap. Ada juga safety guards, pelindung fisik, biar tangan kita nggak masuk ke bagian yang bergerak. Dan yang paling vital buat PUBT, ada kartu pengaman. Ini nih, pahlawan tanpa tanda jasa yang otomatis ngelepasin tekanan berlebih biar nggak meledak. Tapi mesin seaman apapun gak ada artinya tanpa operator yang jago. Sekarang kita beralih ke elemen manusianya, peran krusial sang operator. Karena pada akhirnya ada tangan manusia yang mengendalikan mesin-mesin ini. Dan ini dia aturan main yang gak bisa ditawar sama sekali. Hukumnya ilegal bagi perusahaan manapun untuk mempekerjakan operator, teknisi, atau rigger yang gak punya lisensi K3 resmi dari pemerintah. Artinya apa? Nggak cukup cuma bisa, tapi harus punya sertifikasi hukum buat pegang kendali mesin-mesin ini. Jadi, setiap operator itu punya 4 tanggung jawab inti. 1. Wajib cek mesin sebelum dipakai. Selalu.
2. Operasikan sesuai batas kemampuannya, jangan pernah dipaksa. 3. Jangan sekali-kali ninggalin mesin pas lagi nyala. Dan 4. Kalau ada yang aneh, rusak atau gak beres, langsung berhenti dan lapor ke atasan. Selain hal-hal yang wajib dilakukan, ada juga daftar haramnya. Misalnya ngangkat beban lebih dari kapasitas maksimal, atau melakukan gerakan yang nyentak dan kasar. Dan yang paling fatal, nekat memodifikasi atau bahkan nyopot alat pengaman. Aturannya bahkan bisa sangat spesifik loh. Contohnya, dilarang operasikan kren kalau kecepatan angin udah di atas 38 km per jam. Nah, pilar terakhir dari sistem pengamanan ini adalah pengawasan berkelanjutan. Kenapa? Karena mesin yang aman hari ini belum tentu aman tahun depan kalau nggak dirawat. Inilah yang kita sebut sebagai pemeriksaan tanpa henti. Proses ini ada nama resminya, Riksa Uji. Ini adalah sistem inspeksi dan pengujian formal yang sifatnya wajib untuk semua peralatan industri. Tujuannya cuma satu, memastikan mesin itu tetap aman dipakai sepanjang hidupnya. Dan yang melakukan ini bukan sembarang orang, tapi para ahli yang sudah bersertifikat. Nah, yang menarik dari Riksa Uji ini, dia bukan acara sekali jalan terus selesai. Ada inspeksi pertama sebelum mesin baru atau yang dimodif itu boleh dipakai. Terus ada inspeksi berkala sesuai jadwal yang udah ditentuin. Ada juga inspeksi khusus kalau habis ada insiden atau modifikasi besar. Bahkan ada tes ulang kalau hasil tes sebelumnya dianggap meragukan. Lengkap banget kan? Kalau butuh patokan yang gampang diingat, pegang angka ini. 1 tahun. Itulah interval maksimal untuk inspeksi berkala sebagian besar mesin berat. Jadi, minimal setahun sekali, setiap mesin wajib diperiksa kesehatannya secara resmi. Nggak ada tawar-menawar. Dan pengujiannya pun nggak main-main, ada tingkatannya. Mulai dari yang paling dasar, yaitu cek dokumen dan pengecekan visual. Naik level ke non-destructive testing. Ini buat melihat kondisi material tanpa merusaknya. Dan puncaknya adalah uji beban, di mana mesin sengaja disiksa dengan beban 110-125% dari kapasitas maksimalnya. Semua ini buat memastikan mesin itu benar-benar kuat. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, keselamatan itu bukan cuma satu hal. Dia itu sebuah sistem, sebuah rantai, yang mata rantainya adalah desain mesin yang aman, operator yang kompeten, dan pengawasan yang nggak pernah putus. Dan kita tahu, sebuah rantai itu cuma sekuat mata rantainya yang paling lemah. Aturannya sudah jelas, sistemnya sudah ada. Pertanyaannya sekarang, kembali ke kita masing-masing. Coba deh, lihat sekeliling Anda, mungkin di tempat kerja Anda, kapan terakhir kali mesin-mesin itu diperiksa secara resmi? Jawabannya mungkin jauh lebih penting dari yang kita bayangkan.